Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap aman di rumah ya. Hari ini kita akan mulai pembahasan yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Kalian punya rumah kan? Oke, kalian punya harta, nantinya kalian punya uang yang banyak, tanah yang banyak. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunannya? Oleh karena itu, tetap semangat, tetap aman di rumah, tetap sehat. Kita mulai pembahasannya dari sekarang. Oke, ketika kita bahas pajak bumi dan bangunan, kita harus ngerti nih sebelumnya apa aja sih yang diperhitungkan dalam pajak bumi dan bangunan. Nanti ketika kita bahas tentang PBB, nah di dalamnya itu terkandung unsur yang pertama, nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak itu adalah kalau saya punya rumah, rumahnya berapa. Nah, di rumahnya itu unsurnya apa aja, nanti kita bahas. Kemudian ada NJO PTKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, jadi kalau di PPH kemarin kita ada yang disebut dengan pendapatan tidak kena pajak. Nah, perlakuannya sama. Selanjutnya adalah NJKP atau nilai jual kena pajak. Nah, apa sih nilai jual kena pajak? Jadi, tidak semua nilai objek pajak itu dijadikan sebagai perhitungan pajak. Nanti NJOP akan dikurangi dengan NJO PTKP. Nah, hasilnya adalah NJKP. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah nilai jual objek pajak. Nah, nilai jual objek pajak, nilai jual objek pajak. Nah, di sini kita bahas dulu ya. Oke. Nilai jual objek pajak itu nanti nilai jual tanah dari rumah kita. Kemudian rumah kita atau bangunannya berapa? Oke. Nah, kalau kita bicara dengan bangunan, bangunan itu bukan cuma rumah, tapi saya punya rumah, saya punya pagar, saya punya taman. Kemudian kalau misalnya Bapak seperti masjid, rumahnya yang besar gitu ya, saya punya menara, semuanya dihitung. Oke ya. Lanjut. Nah, kita buat contoh. Misalnya, saya punya rumah yang terletak di tanah yang nilainya 1.000 misalnya. Bangunannya misalnya saya punya rumah itu 2.000 rupiah, pagarnya 400. Kemudian saya punya taman, tamannya bagus nih, nilainya 600. Jadi nanti NJOP untuk rumah saya adalah harga tanah ditambah harga bangunan ditambah harga pagar ditambah harga taman. Ya. Nah, kita jumlahkan semuanya. Nah, hasilnya 4.000. Jadi bukan cuma kita bahas rumahnya saja atau tanahnya saja, tapi semua bangunan yang ada di rumah kita. Gitu. Nah, lanjut ya. Selanjutnya, ada yang disebut dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Oke. Nah, ini nanti dijadikan pengurang dari nilai jual objek pajak. Nah, sama seperti ketika kita bahas pendapatan tidak kena pajak, jika NJOP lebih kecil atau sama dengan dari NJOP TKP, maka wajib pajak tidak perlu membayar pajak PBB-nya. Oke, nah pertanyaannya, berapa sih NJOP TKP? Nah, NJOP TKP tidak seperti PPh pasal 21. Ya, karena apa? Di setiap daerah biasanya berbeda. Gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita ngomong di soal, biasanya ada di dalam soal. Nah, selanjutnya kita bahas tentang nilai jual kena pajak atau NJKP. Nah, ini adalah nilai yang nantinya dijadikan dasar untuk pengalian pajaknya. Rumusnya adalah NJKP sama dengan persentase NJKP untuk tanah atau bangunan dikalikan NJOP dikurangi NJO PTKP. Oke. Nah, pertanyaannya ada dua dasar dalam menarik pajak, persentasenya berbeda ya.
Yang pertama, untuk NJOP yang nilainya kurang dari 1 miliar. Nah, kalau saya punya rumah, tanah, dan bangunannya kurang dari 1 miliar, NJKP-nya dihitung sebesar 20% dikalikan NJOP-nya berapa dikurangi NJOP PTKP-nya. Oke. Nah, selanjutnya kalau dia punya tanah dan rumah lebih dari 1 miliar. Oke. Selanjutnya tanahnya bentuknya perkebunan atau dia punya tanah yang digunakan sebagai pertambangan atau dia punya tanah yang di bagian kehutanan gitu. Nah, itu tarifnya bukan 20%, tapi 40%. Oleh karena itu, nanti perhitungan NJKP-nya berbeda dengan yang nilai jual objek pajaknya kurang dari 1 miliar. Caranya adalah, nah bedanya di mana? Kalau tadi 20%, sekarang 40%. Jadi 40% dikalikan NJOP dikurangi NJO PTKP. Untuk lebih jelasnya, ayo kita masuk ke contoh soal. Nah, selanjutnya kita bahas tarif pajak bumi dan bangunan. Nah, untuk mengetahui PBB terhutang, tarif pajaknya sederhana, itu cuma 0,5%. Nah, jadi tinggal 0,5% dikalikan nilai jual, kena pajaknya berapa. Oke, nah sekarang beneran nih, kita lanjut ke contoh soalnya. Masuk ke contoh. Kita punya soal seperti ini. Oke. Nah, terus Pak, yang saya harus lakukan, apa yang saya harus lakukan? Oke. Untuk menghitung pajak bumi dan bangunan, yang harus kita cari terlebih dahulu adalah nilai jual objek pajaknya. Nah, pertanyaannya objek pajaknya punya apa aja nih, Pak Joko? Di sini Pak Joko punya tanah, Pak Joko juga punya pagar mewah, kemudian Pak Joko juga punya rumah. Nah, oke, berarti di sebidang tanah, Pak Joko punya pagar, punya rumah. Pak Joko punya apa lagi? Kalau ada, sebutkan lagi. Perhitungkan juga. Pak Joko punya taman, perhitungkan. Pak Joko punya misalnya menara pengawas, sebutkan. Jadi seluruh bangunan yang ada di atas tanah tersebut semuanya diperhitungkan. Oke, nah, sekarang kita cari nilai jual objek pajaknya. Yang pertama, Pak Joko punya tanah. Nah, untuk mencari nilai jual objek pajaknya, biasanya rumusnya adalah luas dikalikan harga per meternya berapa. Di sini Pak Joko punya tanah luasnya 40 meter dikalikan 20 meter persegi. Kalau ada soal seperti ini, kalikan dulu. Nah, nanti kita tahu luasnya berapa. Luasnya berarti 800 meter persegi. Kemudian harganya berapa? Harganya 50.000 per meter persegi. Nah, lihat di sini. Kalau di sini kan ditulisnya harganya 50.000 per meter persegi. Kadang-kadang juga dikecoh gini. Punya luas tanah punya tanah seluas misalnya 200 meter persegi dengan nilai 2 miliar. Nah, berarti nggak usah dikalikan tuh. Ya. Kalau di sini kenapa harus dikalikan? Karena nilainya masih untuk per meter, bukan untuk seluruhnya. Nah, kita lanjutkan. Di sini harganya adalah 40 juta untuk nilai tanahnya saja. Selanjutnya, Pak Joko juga punya pagar. Nah, pagarnya luasnya 100 meter persegi. Kalau tadi harus dikalikan, kalau di sini langsung ya. Nah, harganya berapa? 20.000 per meter persegi. Oleh karena itu, tinggal dikalikan. Luasnya berapa, dikalikan harganya berapa. Setelah kita hitung, kita dapatkan hasil 2 juta rupiah. Kita sudah tahu nilai tanahnya, kita sudah tahu nilai pagarnya. Nah, selanjutnya kita hitung nilai rumah dari Pak Joko. Nah, Pak Joko punya rumah. Nah, rumahnya itu nggak lagi
berapa kali berapa. Di sini langsung harganya langsung dikasih tahu. Harganya 66 juta. Jadi langsung aja kita masukkan 66 juta. Kemudian kita masukkan di sini Pak Joko punya rumah senilai 66 juta. Oke. Nah, kita kalikan. Nah, kita kalikan berapa nih? Kita tambahkan semuanya, maaf. Kita tambahkan nih. Nah, kita dapat NJOP untuk rumah Tuan Joko, tanahnya, dan pagarnya, nilai keseluruhannya adalah 108 juta. Kita udah tahu di sini. Nah, tapi nanti yang dijadikan pengalih dengan tarif pajaknya bukan 108 juta. Kenapa? Masih ada NJO PTKP. Nah, oleh karena itu, setelah kita tahu NJOP-nya, kita cari tahu dulu nih nilai jual kena pajaknya. Nah, untuk mengenakan nilai jual kena pajak, nanti ada persentasenya. Nah, pertanyaannya, persentasenya berapa? Nah, oke. Cara mencari persentasenya di sini, pertama, dilihat Pak Joko ini perkebunankah, kehutanankah, atau pertambangan. Kalau dia punya atau adalah satu dari 3 subjek itu, sudah pasti dia nilainya 40% dari nilai jual objek pajaknya. Kita lihat di sini, tidak ada keterangan, berarti ini rumah pribadi. Oke, selesai. Kalau rumah pribadi, pertanyaan selanjutnya adalah nilainya lebih dari 1 miliar atau kurang dari 1 miliar. Di sini cuma ada 108 juta, berarti ini nilainya masih di bawah 1 miliar. Oke, nah kalau di bawah 1 miliar, berarti nanti NJKP-nya persentasenya hanya 20%. Tapi kalau dia sudah satu perkebunan, kehutanan, pertambangan, atau nilainya lebih dari 1 miliar, dikenakannya 40%. Oke, kalau di sini kan cuma 108 juta nih, berarti dasar tarif pengenaan NJKP-nya 20%. Nah, lanjut ya, karena kurang dari 1 miliar, NJKP-nya adalah 20% dikalikan NJOP dikurangi NJKP. Kita kurangi dulu ya. NJOP dikurangi NJKP-nya dikurangi dulu. Nah, di sini kan NJOP TKP-nya 8 juta, nilai objek pajaknya 108 juta. Oleh karena itu, kita dapat hasil 100 juta rupiah. Nah, NJKP-nya tinggal dikalikan 20%. Hasilnya kita dapat 20 juta. Oke, kita sudah tahu NJOP-nya. Kita sudah tahu NJKP-nya. Selanjutnya tinggal kita kalikan dengan tarif pajaknya, yaitu 5%. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjut. Di sini tadi kita udah tahu PBB terutang Tuan Jokonya berapa nih, Pak, belum ketahuan. Nah, tadi kita udah tahu NJKP-nya hanya 20 juta. Nah, oleh karena itu kita tinggal hitung PBB-nya adalah 0,5% dikalikan NJKP. Nah, kalau bingung 0,5% ya diubah deh jadi 0,05 dikalikan 20 juta NJKP-nya. Sama dengan 100.000. Oke. Tadi Pak Joko itu punya aset senilai 108 juta. Karena punya NJO PTKP 8 juta, jadi yang diperhitungkan cuma 100 juta. Nah, karena asetnya kurang dari 100 miliar, maaf. Oleh karena itu, yang diperhitungkan cuma 20%, yaitu 20 jutanya. Nah, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PBB yang harus dibayar Tuan Joko atau PBB terhutang Tuan Joko adalah Rp100.000. Gitu ya. Nah, di sini harus kita tapi nanti pertanyaannya tidak harus nilai PBB terhutangnya. Yang pertama,
Kalau yang ditanyakan cuma berapa NJOP-nya? Ya cuma nilai jual objek pajaknya saja. Nah, tadi kalau nilai jual objek pajaknya berapa? 108 juta. Kalau nanti yang ditanyakan berapa persentase NJKP-nya, karena nilainya cuma 108 juta, dikurang dari 1 miliar berarti 20%. Jadi macam-macam pertanyaannya. Tapi kalau ditanya, berapakah PBB terutang Tuan Joko? 100.000 rupiah. Oke, ini Pak, kalau misalnya tarifnya tadi yang kenanya yang 20% dari nilai jual objek pajak dikurangi JOPTKP-nya. Bagaimana Pak? Atau yang seperti apa Pak kalau yang dasar pengenaan tarif NJKP-nya itu 40%? Kita bahas di soal selanjutnya. Bagaimana kalau bentuknya nggak 20% ya, nggak 20% itu gimana? Oke, di sini kita punya tadi Tuan Joko, sekarang Tuan Rudi. Tuan Rudi itu punya apa aja? Di sini Pak Rudi punya tanah, bentuknya perkebunan. Oke, luasnya 4 hektar. Kalau ada yang nggak tahu 4 hektar itu berapa, 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Jadi kalau 4 hektar ya 40.000 meter persegi. Nilainya 200.000 per meter persegi. Kemudian ada apa lagi nih? Nah, karena bentuknya perkebunan, perusahaan, ya, dia punya kantor di atas. Jadi, pertama, dia bentuknya perkebunan, kemudian dia punya kantor. Oke, nah, sekarang kita hitung nilai jual objek pajaknya. Yang pertama untuk tanahnya. Nah, tanahnya itu seluasnya 40.000 meter persegi. Dikalikan 200.000 nilainya per meter persegi. Kita punya hasil 8 miliar. Wah, sudah miliaran. Oke, jangan gugup ya. Lanjut. Yang kedua, bentuknya karena perusahaan, dia punya kantor di atas. Nilainya langsung di sini 208 juta. Kita masukkan saja langsung 208 juta. Setelah itu, dia punya apa lagi? Nggak ada lagi. Dia punya tanah saja. Kemudian bentuknya perkantoran. Udah nggak ada apa-apa lagi. Lanjut, kita total aja. NJOP-nya sama dengan 8 miliar 208 juta. Oke. Berapakah NJKP-nya? Oke, di sini kita tahu bahwa bentuk tanah ini adalah perkebunan. Ingat ya, sebelumnya kita udah bahas bahwa kalau bentuk tanahnya adalah perkebunan, pertambangan, atau kehutanan, dikenakan pajaknya 40%. Gitu. Nah, kalau nilainya lebih dari 1 miliar, dikenakan 40%. Oke. Walaupun nanti nilainya di bawah 1 miliar, tapi kalau perkebunan, pertambangan, dan juga kehutanan dikalikannya 40%. Tapi kalau orang pribadi, bangunannya punya rumah dia gitu. Kalau misalnya kurang dari 1 miliar, dikenakannya 20%. Kalau lebih dari 1 miliar, dikenakannya 40%. Oke. Nah, kalau di sini udah fix ya. Karena objeknya berupa perkebunan, kemudian nilainya dari 1 miliar, ya otomatis dikenakan NJKP-nya 40% dari NJOP dikurangi NJOPTKP. Tinggal kita masukkan aja nilainya seperti sebelumnya. Nah, tadi kan kita sudah dapat hasilnya 8 miliar 208 juta. Oke, masukkan NJOP-nya. Selanjutnya di sini di soal tertera NJOPTKP sebesar 8 juta, maaf. 8 juta. Oke. Nah, kalau nggak ada di soal, NJOPTKP-nya nggak ada, ya anggap aja 0 gitu ya, biasa. Nah, NJKP-nya sudah ketahuan, tinggal 40% dikalikan 8 miliar 200 juta. Kita punya hasil 3 miliar
280 juta. Udah 40%-nya aja masih gede ya, masih 3 miliaran gitu ya. Oke, kita sudah tahu NJKP-nya. Selanjutnya kita perhitungkan berapa PBB-nya. Kita sudah tahu NJKP-nya berapa. Nah, selanjutnya kita hitung PBB terutang Tuan Rudi. Nah, PBB-nya kan tinggal 0,5% dikalikan NJKP. Hasilnya adalah 0,05 dikalikan 3 miliar 280 juta dari perhitungan sebelumnya ya, ingat ya, di slide sebelumnya. Nah, hasilnya adalah 16.400.000. Oke. Pak Rudi punya aset senilai 8 miliar 208 juta. Nah, tapi karena bentuknya perkebunan, dia harus membayar ke negara dalam bentuk pajak bumi dan bangunan sebesar 16.400.000. Itu ya. Oke. Sampai sini silakan resapi. Ya. Oke. Sekian pembahasan untuk PBB. Terima kasih telah menyimak. Tetap sehat, tetap semangat, dan aman belajar di rumah ya. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang pajak pertambahan nilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.